Selamat datang di Poci Podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau apa? Pulau Sulawesi terbaik. Karena kedua tamu kita dari Sulawesi, jadi no. Sulawesi terbaik. I'm not Sulawesi. We're from London. We're from London. You should London. Ini. Bawaku ke sana, London. Tahu nggak sih lu kayak lu punya nggak teman yang kayak nggak tahu tapi pengen ikut nimbrung. Ada. Saya sebenarnya saya temennya. Oh, you're the shit. I am the friend. You're I'm the shit. Kita kedatangan orang Palu, kita kedatangan orang Madagaskar, dan saya dari Pekanbaru di sini. Yeay. Berarti kalau tema yang beda daerah sudah pasti dong temanya tentang seks bebas. Yes, kamu pernah seks bebas tidak di seks bebas nggak di asalmu? Di sini. Di Jakarta sudah pernah seks bebas tidak? Oh. Seks bebas itu maksudnya kayak seks bebas. Melakukan itu bebas di mana aja. Bebas dimanapun, di pantai, di pabrik, di mall. Saya anak baik-baik ya. Ini komunitas yang tidak benar teman-teman. Jangan diikuti. Kamu tatuan, kamu bukan anak baik tau. Ini hadiah mainan. Tolong jangan terlalu fokus ya. Berarti kamu bukan anak nakal. Saya anak baik-baik. Saya anak Tuhan. Kalau kamu pernah seks bebas tidak? Wah ini kelihatan sih ya. Kelihatan dia ada kayak aura-aura cabulnya itu kuat. Kalau saya bebasnya tuh lebih ke sama apa aja. Bebasnya sama makhluk hidup apapun. Iya, kalau saya lebih ke sama apa aja. Sama barang. Iya, apa aja. Coba kata dia ini, coba. Kau kira ini bolong? Kau kira ini bolong kenapa? Makanya ini longgar sendiri ya. Kau kira ini bolong kenapa ya? Cium ada jadi bau apapun yang ada lubangnya ya. Bau panda. Oke, topik utama kita hari ini sebenarnya seputar perantau. Oh wow. Sebagai kita yang tiga perantau yang mengejar mimpi kita di pulau ini, saya gabut aja sih. Kita akan berbahasa-basi di sini. Kita banyak gabutnya sih. Kau sih yang kerja kita. Sebenarnya banyak. Iya. Di sini tuh yang pekerjaan tuh cuma HS aja. Saya cuma kerja, saya yang ini, saya ngedit sendiri semuanya gitu. Kita mah di Jakarta ngapain sih? Kita bisa main. Nanti syuting dong, ayo. Gas. Nonton film yuk. Makanya kita terjerumus oleh seks. Kalian selesai syuting tinggal pergi ya, nggak perlu diam di tempat ngedit. Nggak perlu. Cannot relate, we can relate. We are the queen. Kita ada roh kesombongan di sini ya. Benar, parah. Tapi saya mau tahu sebelum kita ada di titik ini, kalian pernah kerja apa aja sih sebelumnya di asal kalian atau di sebelum kalian datang ke Jawa? I love this question. Kalau pertama ya aku ya. Good question. Aku gini-gini, secina-cina gini, aku pernah jadi penjaga pop mie di kolam renang. Sumpah. Pernah. Ini menyeduh banyak sekali pop mie dan akhirnya aku hanya dibayar 100.000. Pernah seharian. Serius? Iya, dan itu jadi 100.000 pertamaku. Udah langsung ku habisin buat es durian, buat pop mie juga, buat pop mie lagi. Iya, dia bikin pop mie sendiri. Menutup kerugian. Dia bikin pop mie sendiri. Jadi aku tidak mencapai omsetnya, ya udah ini rugi, angka ruginya saya kembalikan lagi 100.000. Itu saya pernah jadi penyeduh pop mie di Labersa. Kalian? Saya ini kita bicara serius. Serius ya. Personal dulu. Ya. Selain jadi penari tiang, pernah jadi apa? Selain jadi penari tiang. Serius lagi kita. Kita matang serius teman-teman. Tapi serius, saya waktu ke Jakarta itu pekerjaanku adalah yang pertama graphic kali. designer. Oh, kamu desainer? Yes, I am, man. Saya jadi editor video. You not look like one. You know lah, nah, tapi ini ada tes-tesnya sih dari desain-desain I know. seleranya. A creative person have tattoos all over their bodies. Tahu siapa yang ada berwarna? Biasa hitam putih, ini ada berwarna. Iya. Jiwa seninya nih. Aku tuh graphic designer, editor video di sebuah agency. Kemudian agency itu sayangnya Bangkrut. Boleh agak diperhalus begitu. Tidak bertahan during COVID. Yo, bangkrut. Dijara, bosnya Cina, dijara ya. Agensimu dijara. Bukan saya, Pak. Tapi ya itu karena alasan itu saya jadinya bagaimana kalau saya menggunakan talentaku yang lain gitu. Talentaku yang lain adalah kita membuat konten creating. Create konten sendiri aja, kemudian saya menjadi famous. Puji Tuhan. Semua berkat Tuhan. Semua berkat itu. Tuhan Yesus baik. Kalau Koger sendiri pernah bekerja sebagai apa aja gue nih? Gue pengen sih jadi kayak burung phoenix. Ini dong. Iya. Pernah jadi burung phoenix? Pengen banget. Cuman kayak lo itu masih belum kesampaian. Memang sayapnya belum tumbuh, cuma bulu tiang. Jangan ngupil di sini. Burung kontol. Nggak, tapi kalau gue dulu kerja macam-macam. Pernah jadi tukang banyak jenis. Gue pernah jual-jualan tiket event di Bali. Saya pernah.
Iya. Sales jualan tiket Jualan ini tiket. konser siapa aja tuh? Bukan konser, jadi dia tuh kayak ada kayak acara dinner tahun baru gitu di hotel. Nah, kita tuh jadi salesnya jual-jual tiket di pantai-pantai gitu, Cok. Oh, jadi kamu salah satu orang yang menyebalkan di Bali itu ya? Kamu pernah jadi itu ya berarti Iya, ya? enggak, tapi aku enggak dikasih boot gitu. Jadi kayak kita tuh bener-bener kayak Udah dilepas jalan aja sendiri gitu ya? Legal Jalan tapi kan legal. I don't know. To be honest, I don't know gitu. Terus gimana cara tapi gimana marketingnya? Kan- Ini event satu-satunya yang keren di sini gitu ya? no, I was like halo, kayak you bule ya? Ya bule, halo bule. Hello sir, Yeah. are you bule? I'm sorry, I don't know what you're talking about, man. Nah, You yes. know, I have a ticket. Tiket. Yeah. If you ticket, I give you toket. Yes, I take 10. Enggak, tapi jadinya karena gue tuh orangnya baik banget, kayak gue nggak tahu ya, puji Tuhan selama ini gue tuh kalau kerja di mana-mana gue jadi anak kesayangan. Setahu aku pernah jadi tukang ambil es krim juga kan? Iya belum. Penye- Itu setelah gue kerja tiket itu. Jadi setelah gue kerja tiket itu, Baru berbagai macam gue kerjaan. diinin dulu di Dikocok. Karena dikocok juga. Iya. Nggak keluar sih, nggak enak soalnya. Terus Nah, Tapi diri. berdiri nggak keluar aja. Iya, merinding. Nah, dulu gue tuh kerjanya setelah itu sama perusahaan yang sama, gue tuh diangkat jadi kayak call centernya, karena gue tuh kayak I'm too good to be Too a good. sales. Kayak Oh, jadi lebih baik ditempatkan Iya, karena- di kantor aja ini. iya, dilihat kayak Gerald ini gue disayang banget sama ibunya tuh, ibunya orang kaya banget kan. Gue disayang banget, Cok. Gue diajak dia kemana-mana, Udah naik mobil dia. diapain aja. Udah diapain aja tuh. Diapain aja. Udah berapa kali terapi? Ngeri. Gak nyampe yang gimana lah, cuman kayak paling kayak Makanya lu gampang lemas ya belakang. Setnya doang, setnya. Di setep. Apa tuh? Apa itu? Astaga, Bu. Tapi semoga ibunya nonton. Tapi orang tua tuh gimana sih? Tetenya tuh enak ya? Astagfirullah. Udah bubu ya keluarnya. Udah kayak saudara banget Jadi itu Jadi apa? emang kalau berarti choco chipnya agak mengerut gitu ya, kayak orang kelamaan di kolam renang gitu ya. kalau mengerut. emang mau diinin harus mandi air panas dulu. Mandi Aduh, air- anjing, nah. tiba-tiba. Iya, astagfirullah. Nah, terus habis itu Nah, gue terus habis kerja jadi ini call center. kerja tukang es krim pernah, Tukang es krim pernah. nitrogen. Oh ya. Tahu Oh, nggak es krim nitrogen yang kayak dulu kayak yang ini kan, yang keluar Yang asap keluar naga asap. kan. ya Rose Laboratory kalau dulu brandnya, tapi kalau di Bali namanya Lik. Nah, habis itu bangkrut juga sama kayak Bangkrut juga di Jara juga ya, di Jara. Dia orang outside. Semua bangkrut di Jara. Berarti nggak semua usaha Gak bangkrut tuh semua di Jara ya? Gak semua usaha bangkrut di Jara. Itu cuma traumamu. Trauma doang ya? Itu trauma dumping ini sekarang. Trauma lu doang. Pikir semua toko yang bangkrut tuh sebenarnya di Jara nggak Nggak, ya? itu trauma Kamu lu korban doang. korban Itu 98. Kamu korban 98 ya. Gue kerja di hotel juga pernah, Hotel. jadi kayak concierge. Jadi ini jadi benefit dari ruangan atau jadi bonus ruangan. plus one ruangan. Jadi plus one. Gue dulu banyak gue macam pekerja ya. keras banget anjir. Iya sama. Tapi sembari kerja-kerja yang berbeda tuh sambil ngonten juga ya sebenarnya atau gimana? Ngonten itu setelah melakukan semua pekerjaan. Kau sambil ya? Kalau saya tuh sebenarnya waktu itu sudah sudah jadi sebenarnya dalam tanda kutip sudah jadi konten kreator, tapi konten kreator lokal, which means Oh, kayak di Palu. yang Palu, Manado, Makassar. Tapi setelah ke Jakarta dan kejadian COVID itu yang perusahaanku tidak Dia bangkrut itu, yang gulung tikar ditutup itu. akhirnya namanya mulai masuk ke ranah ke Jakarta gitu. Jadi masuknya ke konten kreator nasional. Berarti Tapi sebelumnya berarti Anda ke Jakarta dengan kondisi tidak tahu siapa-siapa, tidak kenal siapapun. kenal siapa-siapa Tidak ada teman-teman. konten kreator yang kamu kenal di sini. Sama sekali nol. Kamu merintis sendiri ya. Saya tidak kenal ini orang. Oh, tidak kenal. Apa? Saya papamu. Oh, dia papanya. Iya, saya papamu Naldi. Makanya kamu saya undang ke sini karena Iya. dia ini papa kamu. Kita Iya. takut. Saya mau ganti papa saja. Tapi sebagai seorang perantau ya kita datang ke sini, ada nggak sih gaya hidup atau tingkah laku dari kota sini yang kita kaget gitu? Orang Jakarta. Oke, Oh, ada. Yang so apa? much. Culture shock lah apapun di Oke, sini. yang pertama gue dulu waktu pertama kali pindah Jakarta, gue itu tinggalnya di mesnya kantorku yang lama. Jadi mereka tuh punya Di Jakarta mes dia. itu isinya karyawan-karyawannya di situ. Kalau langsung. misalnya mau tidur, mau nginep, ya udah nginep pakai mes itu. Semua di situ. Culture shocknya adalah ternyata di mes itu disediain kondom. Jadi kayak udah disediain kayak it's okay kalau misalnya kayak kalian mau melakukan itu, tetapi harus sehat gitu. Harus protect
Kayak Berarti, gitu. Tapi tidak apa-apa, bebas. Ada Mau benefitnya ngundang juga siapa ya, aja. dapat kondom ya. Iya. Jadi Dan kayak, lu pernah memakai nggak? dan itu adalah masa-masa terbahagia aku di. Oh, begitu masa-masa terbahagia. Enggak. No judgment here. No judgment you know. here. But Sex is fine, it's okay. tapi kayak maksudnya kan kita dari Palu, dari Bali kota. segala macam kayak itu culture shock buat kita kan. Cocok banget apalagi kota besar Bagi aku ini. tuh culture shock sih. Cuman setelah bertemu sama semua orang yang kayak begitu, semua orang yang Yang seks bebas semuanya di mana-mana. seks bebas anjing. Nah, Kayak yang maksudnya sudah lebih- tidak tabu dengan itu. Iya, jadi kayak di aku juga jadi kayak lebih bisa memaklumi. Oh, ini namanya adulting aja. Tapi aku yakin gitu. sih, pasti awal-awal kita langsung ngejudge banget semua orang, ih kok gitu sih, ih kok kamu gitu sih. Aku nggak ngejudge sih, aku cuma lebih ke kaget aja, kayak ke oh seliar itu ya di Seliar Jakarta. itu ya? Gitu. Terus habis itu kayak oh ya udah, karena selama nggak merugikan gue, kayak Ya udah. anu main. Iya, gitu. Malah menguntungkan lu Iya, kan? kecuali tiba-tiba gue lagi tidur, pok di empot gue anjing. Kok lu yang diangkut sih? Iya, makanya kan itu Oh, kan agak ngeri ya, gue. oke. Dientot anjing lagi. Kalau aku culture shocknya tuh di Jakarta nih. Jadi Palu itu dari Paluan, orang-orang tuh ramah tau di sana. Beneran yang Siapapun kayak itu ya? literally ramah. Siapapun, iya, orang jalanan ya? Orang enggak. Kalau kita bilang enggak baku enak tuh maksudnya kita enggak enakan Sungkanan ya. Gitu. Nah di Jakarta ini they can say whatever they want. Apapun. Kayak Apapun. siapa tuh? Kayak ini satu. Pokoknya mereka tuh kayak misalnya kayak, gua nggak suka sama lo. Lo harusnya gini gitu. Kalau di Palu itu kayak, sorry ya, tapi ada kata-katanya tuh ada diatur kata tuh maafnya sopan dulu. ya kayak. Jadi ada pembuka yang hangat dulu, Ada baru pembuka ngasih tahu hangat. sesuatu. Karena orang tuh peduli sama perasaannya orang. Di Jakarta tuh agak Misalnya gitu kan. Amin kayak kalau kita terlalu mikirin orang sih kayak kitanya jadi sakit ya kayak gitu. Itu hal Gitu yang ya. gue pelajari di Jakarta juga kayak iya, tapi kan belajar di Jakarta kan. iya. Berarti kayak kita nggak bisa terlalu lembek juga di sini jangan ya. terlalu baik sama orang. Ntar kita dimanfaatin di Jakarta. Dimanfaatin ya. Dan di Jakarta itu ada satu quotes yang temanku bilang sampai sekarang tuh stuck di otak. Lu kalau nggak tahu tanya, karena kalau lu nggak tanya nggak ada orang yang tahu kalau lu nggak tahu. Dan If itu you don't say people how you feel, how would they know? Iya, tapi itu soalnya nggak ada di Palu. Di Palu itu kalau kamu kelihatan bingung, orang akan menjelaskan ke kamu walaupun kamu nggak tanya. Kayak kau bingung, ini kayak gitu loh. Jadi mereka tuh baik Jadi aja enak gitu. ya, masih mau mengajarkan ya. Masih mau ngajar, mengayomi. Sama ada gitu. satu lagi. Tapi ini adalah culture shock dari Jakarta yang gue bawa pulang ke Palu. Lah, malah lu bawa. Jadi kalau culture shock Ngajak orang mereka, orang mereka. Nah. Jadi there was a moment aku pulang Palu. Nah, lu labrak gitu ya. Enggak anjing. Apaan lu? 2-3 tahun yang lalu lah. Apa yang Terus lu bawa ke sana? gue pergi pulang kampung ke Donggala Tahu. ke rumahnya tanteku. Nah tanteku tuh jualan toko barang campuran gitu. Nah gue tuh pakai baju tuh emang agak nyentrik gitu kayak yang sini celana Yang hitam. warna-warni lah, yang warnanya bertabrakan iya, gitu ya. bertabrakan. Pokoknya orang Palu nggak suka. Nggak suka ya? I know, right? I know. Oh my god, orang Palu tuh kalau misalnya ada baju Itu dianggap cari perhatian banget. iya kayak pokoknya tahu nggak saya oke lanjut. Terus. Jadi kayak meja kasirnya dia tuh di sini. Terus gue tuh pintunya di situ kan. Nah, jadi kayak Lagi ngantri yang mau ambil barang. kelihatan lah gue di situ tapi nggak kelihatan muka gue, kelihatan cuman Outfitnya aja. yang bagian nyentrik. ke bawah. Terus dia panggil anaknya, Ricky, coba lihat itu siapa itu, kayak ada orang gila itu. Terus si Kok Ricky which is sepupu gue kan, sepupu gue. Itu Ricky kayak gel. datang begini, lagi gimana? Ini kayaknya orang gila nih. Kayak, lagi balik gitu. Itu antara baju lu nyentrik atau branding lu memang udah Gila gila. kayaknya emang kayak orang gila aja Orang sih. gila aja. Dari postur berdirinya kan juga. Enggak anjing, agak- tapi menurut gue kayak Iya, orang- ternyata orang Palu belum siap sama fashion. Yes, oh my god. They're still not Berarti ready. semuanya senada gitu. Semua orang keluar Jadi pakai seragam kayak- gitu. Jadi semua orang Palu tuh seragamnya sama gitu. Lu kira pakai gula anjing. Tapi akhir-akhir ini orang Palu tuh Udah sudah mulai mulai menyesuaikan. fashion. Tapi dulu ya. Dulu tuh saya kayak tuh senada semua ya. tahu nggak? Saya tuh pakai celana yang baggy pants. Baggy yang, pants aja baggy pants kan di Jakarta aman kan? Iya. Di situ dia kayak bilang, itu celananya papamu kok pakai. Kayak Kelonggaran, gitu loh, kayak celana bokapmu kok lu pakai itu. Atau kayak kalau pakai laki-laki pakai kalung mutiara. Tahu nggak? Yang kayak Jeffrey Nicole. Tahu. Kalau nggak ya, Itu yang dilihat ada kayak- di kalung rantai gitu. Saya pernah pakai kalung rantai yang agak gede, bilang itu kalung anjingnya siapa? Wah pokoknya di komen.
Berarti orang Palu nih bahasa-bahasanya lumayan kuat juga ya kalau udah soal Iya, nyindir orang ya. tapi sebenarnya itu bercanda. Bercanda. Tapi bercandanya ya kadang bikin insecure sih. Kita jago roasting, Gila. kita dari Palu juga tahu. Sebenarnya iya. Iya, tuh. Jago Dan roasting kita ya? jago memuji orang. Itu karena orang Palu Orang juga. Palu, iya. Orang Palu Jadi tuh ada suka dua sisi juga ya. suka muji orang. Muji itu di Palu tuh namanya tende, batende. Batende. Batende itu artinya kita bilang sesuatu yang bagus tapi sebenarnya itu cuma kita Sarkas. sarkas. Oh, berarti Sarkas jiwa. terkadang ada sarkas yang tersembunyi dari kata pujian itu ya. Oh. And we're good at it gitu. Iya, ya. good at it. Oh my god. Kalau culture shock aku kesini sih paling aku sangat kaget pas pertama kali aku datang. Cewek-cewek banyak yang merokok juga ya di sini. Soalnya kalau di iya, Pekanbaru, bener. di Pekanbaru kita liatin cewek merokok aja. Kita orang pejalan kaki, Itu udah segan kita kerumunin. Berhenti nggak rokoknya? Kita bisa gitu. Oh, iya? Iya, kita gituin cewek yang merokok di tepi jalannya kita bisa kerumunin. Berhenti nggak rokoknya? Makanya Dia cuma rokoknya. cewek aja. Cewek aja, spesialis untuk cewek. Kenapa? Tapi pas aku datang ke sini, aku lihat cewek merokok, rasanya pengen ku samperin, pengen ku tampar dia. Kok Belum berhenti, matiin rokoknya. Ini bukan daerah lu. Ini bukan daerah saya. Ini memang bukan daerah saya. Bukan daerah saya. Iya, maaf, kamu boleh merokok lagi gitu. Iya. Tapi iya sih. Konsep pertama, cewek-cewek banyak merokok dan nge-vape di jalanan dan Oh, bahkan benar. Di Palu juga itu aneh. itu aneh. Iya, Kita di bisa Palu tuh tegur cewek- langsung sih, tapi karena aku menahan diri ya nggak jadi kutegur, ku biarin aja. Tapi aku siram dia air. Apa kayak? Lu udah ada. Tetap sama kurang ajarnya sih. Tapi kalau di Palu orang cewek merokok Cewek merokok itu gimana? itu langsung dianggap ontek aja gitu. Oh, Dianggap dianggap pendo. pendo. Pokoknya dianggap cewek. Dianggap cewek nggak benar gitu. Cewek gak benar. Padahal sebenarnya kayak Tapi di sini kan ya udah beda lah, orang buang pikiran aja kan. Iya, Ji, Kalau nggak ya merokok tuh ya memang udah. budaya lingkungan dia memang gitu ya karena udah. for some of people merokok tuh ya just like coping mechanism aja gitu kan. Iya. Kayak Iya. kalau lagi stres lagi apa. Tapi jadi kita kayak, tidak menormalisasi. Maksudnya kayak gini, itu hal yang Padahal wajar. enakan rokok daging kan. Tapi kalau bisa ya itu, maksudnya itu merugikan diri sendiri, merugikan Cancel. bangsat. merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Nah. Tapi ya it's up to you, it's Iya. okay. We're Kalau no gue sih judging. selama kalau gue tetap pada prinsip gue selama gue nggak merasa dirugikan kayak I just Ya. fuck it gitu. Kecuali dia merokok terus abunya kena sengaja kena- disemburin ya. Itu bermasalah. Kalau nggak dia Benar-benar. dia merokok begini set terus dia "Ih, udah habis diginin ke Lagi di mata ya? ke mata gue kayak anjing. Kalau nggak dia ambil vape, dia hisap dikit, dia buang ke lubang telinga lu. Keluar dari situ. Anjing. Sopan, Iya, itu iya, nggak betul, sopan. betul. Paling culture shock lainnya ini kalian relate nggak? Ketika aku datang ke Jakarta, apalagi ke tempat mall atau tempat kerumunan, aku sangat notice orang-orang di sini tuh jalannya cepat juga ya. Pace-nya itu selalu cepat, apapun itu. Dalam mereka berjalan, berwisata, ataupun berbelanja gitu. Ngerti. Kalau aku di asalku kan mungkin Jalan. lebih santai aja. Mungkin budaya jalannya itu mereka udah terbiasa I'm not sih sure kota besar. Tapi kebetulan kayak aku tuh dapetnya circle-nya itu yang nggak kayak gitu sih. Jadi kayak saling nungguin. Saling nungguin ya. Ya, we work together gitu. Oh. Kebetulan circle kayak gitu. Kadang tapi ya gue yang ditinggalin juga. Karena kakimu panjang sih. Kayak panjang. Kau malah yang meninggalkan orang aja. Kalau meninggalkan orang. Kalau makanan, ada nggak ya makanan di sini? Oh, kalian nggak cocok atau ada yang kalian bakal cocok? Soto banget Betawi, sih? gue. Aku suka banget soto Betawi. Gue nggak suka. gue. Aku malah suka banget Sate soto Padang. Betawi. Sate Padang. Sate Padang enak anjing. Pertama kali saya makan di sate Padang, karena sate Padang kan teksturnya tuh kayak hati kan, kayak kayak organ, ini. kayak organ. Kayak hati, terus Ah. kuahnya kayak kental-kental gitu ya. Iya, itu agak butuh waktu untuk membiasakan diri makan sate Padang. Sekarang udah oke. Udah terbiasa. Cuma Tapi- pertama kali makan itu sampai kayak Tapi bukan makanan yang jadi top of mind kalau mau makan itu ya. Iya. Gue soto Betawi sih. soto Karena kan Betawi soto Betawi itu pakai susu kan. Dan Iya menurut nih. gue kayak Di sini freak pakai- banget pakai kayak santan. Iya kayak kuah kaldu dikasih susu kayak menurut gue it just didn't Match. merit aja gitu aja. Oh, ada lagi. Apalagi soal makanan. Bawang goreng. Ah, ah. Saya kan seumur hidupku itu tumbuh dengan bawang goreng Palu. Ah, Jadi ah. kayak sudah ada standarnya. Sampai di Jakarta. Karena Kaget. iya. Saya baru sadar bawang goreng Jawa ya. bawang gorengnya Emang Palu tuh bedanya apa? enak banget. Beda di Palu tuh kita tuh punya bawang khusus. Jadi bawang itu emang gede-gede. Itu Iya. itu yang buat bawang goreng. Dan itu enak, itu bawangnya kayak kerupuk jatuhnya. Betul benar. Oh, jadi jenis bawang bukan metode masak Bukan, bawangnya. jenis bawang. dua-duanya. Dua-duanya. Iya, metode masak. Tapi saya pikir tuh bawang goreng tuh semua di satu Indonesia ini sama. Sampai saya ke Jakarta Di baru sini saya kayak, beda sekali. ternyata bawang goreng Palu tuh enak ya. Bahkan bawang goreng sini kayak kriuk-kriuk doang, kayak cuma sejajar-sejajar gitu loh. Dan kadang juga ini kayak udah melempem. Iya, Kayak- iya. Terus kayak kenapa hitam? Terus pahit. Hitam-hitam. Iya, kayak hitam terus pahit. Iya, Cok. Kau kasih coba
ini bawang Palu. Sorry, it's only for me. Hanya untuk orang Palu. Jadi harus dicek KTP dulu. Ada kamu bawa share orang mana. karena bawang goreng tuh agak langka di sini. Ada share. Iya, Paling makanan yang aku agak aneh di sini ya, kalau di asalku, kita kalau bilang bakso, itu pasti datang dengan mihun atau mie kuning. Tapi kalau di sini kita pesan bakso, ya datang benar bakso tok doang, nggak ada kuah, nggak ada mie-nya. Itu yang membedakan aku Sama dari di sana, Pekanbaru ke sini. Oh, pas aku pesan bakso ternyata yang datang benar bakso doang. Kalau asalku bakso tuh udah apapun kita, bang bakso satu, udah pasti datang bareng mie, mihun gitu itu. Sama ini kan pernah Asalku nggak di sini gitu. kayak makan kayak apa sih, tai burung gitu? Itu kayaknya lu doang deh, itu bukan masalah ras lagi deh, bukan masalah asal usul kita. Kita melenceng lagi kita. Itu tai burung. Itu Tai menurut kucing. gue kayak itu agak ini juga sih, agak kayak aneh bagi gue. Tapi ya the more you get it, the more you can tai burung ya. get Is it used to really tai burung tuh? Berarti lu, Or is it the berarti cake lu ke name? SCBD lu gini. Lu tungguin burungnya berak ya. Lu tungguin burungnya berak gitu. Nah, Sinding. kalau soal daerah kita masing-masing, ada nggak urban legend atau cerita mistis yang kalian sering share ke orang-orang? gitu. Apa Ini nggak diedit toh. Enggak, urban legend yang kalau kalian ditanyain orang pasti kalian ceritain tentang ini. 2, 3. Wentira. Oh, semacam ini kota gaib kalau tahu. Iya. Sarjana yo. Itu Wentira. spesifik Palu atau Sulawesi seutuhnya gitu. Lebih ke Sulawesi Tengah tapi Palu. Karena dia deket sama Palu. Iya, Jadi itu nyambung. Jadi Wentira itu Kota gaib ya. sama Saranjana itu satu pengarang. Oh. Jadi penulisnya Sebenarnya sama. karangan. Oh, jadi novelisnya sama ya? Iya. Cuman Penciptanya sama nih. kayak orang gitu kebetulan bikin Wentira dulu, terus dia pergi ke Kalimantan, Oh, pindah kayak- gitu. pindah, Terus kayak, iya. di sini belum Oh, ada. jadi nih Wentira-Wentira. menyesuaikan aja. menyesuaikan keadaan kota di sana ya. Iya, Jadi bos. ganti nama doang. Terus Ah. dilihat-lihat kota Wentira. Kalimantan, Samarinda, Saranjana, Saranjana. Oh iya, Nah, bisa ini gitu. tapi Iya. secara dongeng dan cerita mirip nggak mereka? Mirip Wentira sekali. ini? Mirip Oh, sekali ya. mirip. Dari Saya belum ciri-cirinya, ciri-ciri orang Wentira tuh kayak gimana? Oh iya, waktu itu saya pernah nonton si Judge. Bilang kayak orang Saranjana tuh nggak ada. ini nggak ada Karena ini. orang Wentira juga sama. Oh, nggak ada ini penghubung antara Ini hidup dan mati. garis-garis itu. Oh. Katanya gitu secara Tapi fisik. kalian pernah nggak dengar dari warga sekitar atau apa dia pernah lihat warga Wentira Banyak. melintas? Sering. Kayak melintas aja gitu ya? Sering banyak yang diculik juga kan. sama- Malah ada tuh kata cerita ada satu orang Palu dia tuh menikah sama orang sana dan nggak balik-balik. Lah, orang itu Sampai beneran sekarang. hilang. Sampai itu rumah kosong aja, nggak ada Satu orang cewek itu menikah sama katanya orang Wentira. menikah sama orang Wentira dan Itu nggak teman- balik sampai sekarang. Itu teman. Kebetulan saya tidak kenal sih. Oh, Cuma diceritain Si orang. Vero bukan? Oh, Vero. Veroan yang di itu Morowali. Iya, di Morowali Utara itu Iya. dekat tambang minyak itu kan. Itu Vero itu aku tahu. Dekat Semeru. Vero. Vero dari mana nih anjir? Tapi Wentira tuh asal usul tuh sebenarnya dari mana sih? Katanya itu dari kota yang sebenarnya langsung dihilangkan aja ya. Jadi warganya jadi abadi Nih gitu ya. gini, kalau yang saya tahu ya, yang saya dengar dari Wentira itu ceritanya dulu Ada desa. Perang ya, perang antar desa. perang antar desa. Terus desa ini semakin terhimpit dia. Nah, lalu di desa itu ada dukun. Jadi Nah, dukun itu dia bilanglah ke warga desa itu kan, biar damai aja. guys, pik Olimpik gitu. Oh, nice. Oh, Itu ada apa tuh? Oh, ada insert brand slogannya ya? TV Olimpik. Guys, pik Olimpik gitu. Terus kata warga desanya- Olimpik pipik gitu ya. Kata warganya gitu ya. Warganya bilang gitu ya. Ternyata itu bahasanya saya ada gitu. Dia kata warga desa tuh enggak, jadi karena desa ini udah mau terkepung, si dukun ini Dukun dia ini dari desa mana? Atau dia tidak memihak siapapun? enggak, dia warga desa situ. Oh, terus Dia ini menutup desa itu dengan kayak gaib, secara gaib gitu. Oh. Dia Untuk tuh- melindungi gitu. Untuk melindungi, jadi biar nggak kelihatan desa itu. Nah, ketika perang sudah selesai, si dukun malah mati. Oh, jadi nggak bisa Berarti- balik. Iya, nggak bisa balik, nggak bisa ya. balik. Jadi berarti ya udah, jadilah berarti itu. mau mereka beraktivitas keluar desa pun mereka wujudnya hilang gitu ya, nggak kelihatan gitu Ya ya. pokoknya jadi hilang aja gitu. Tapi katanya orang-orang mereka tuh ada yang kerja di dunia asli di Ada. Palu. Ada katanya mereka itu. Jadi bisa bolak-balik gitu ya wujudnya ya. Gue nggak Katanya mau. lo kalau mau dapat mereka tuh banyak tuh di pasar Masomba, katanya kayak begitu. Ini pernah dengar Dia juga. kerja jadi pedagang Di sana pasar, iya, ya. katanya jadi pedagang. Terus ada juga cerita, Iya, nggak tahu betul atau tidak. ngeri. Cerita yang paling terkenal adalah ada orang Heeh.
pesan alat-alat berat, tahu nggak? Oh, Oh, tahu. Iya, Yang ku tahu pesan ada alat penyanyi juga deh, pernah tampil di sana deh. Itu Sarjana sih. Oh, Sarjana ya? Ada langsung. Kalau Wentira, Tukul. Oh, Tukul pernah Tukul tuh pernah buat disuruh ngelawak ya? bukan MC. stand up di sana. Mentira. Tapi kalau di dunia nyata, Tapi tidak, Tukul tuh waktu itu pernah buat show kayak acara mereka Mr. itu Tukul Jalan-Jalan. Mr. Tukul Jalan-Jalan. Iya. Oh. Dia tuh pernah katanya hilang berapa hari gitu. buset. Jadi Karena di sana, lagi di sana. oh, Tukul ya. Tukul. Tukulnya. Ini seingatku ya, coba teman-teman. Jadi Tukul hilang bukan Tukul jalan-jalan. Iya, makanya Tukul hilang sebentar. Mister Tukul hilang-hilang. Gila, memang Palu tuh kayaknya banyak cerita deh. Tapi ada nggak kayak dongeng atau cerita mistis dari satu keluarga apa gitu yang terkenal di sana yang tidak yang menyembunyikan banyak ilmu hitam gitu, ada nggak? Soalnya dari asalku ada. Pernah satu kali kalau kayaknya tidak, zaman dulu waktu kita SMP Ada gosip. salah satu restoran di Palu Ya. yang tiba-tiba di sebelahnya tuh orang kumpul, katanya orang Tuyul ya? ada tuyul. Gitu. Oh bisa, itu viral ya? Terus kan video orang tuh video tuyul tuh beneran ada. Di HP itu beneran ada di tempat itu. Akhirnya dituduh restoran ini memakai ini sih, ada Nggak tahu. tuyul. Kita tidak mau. Iya, Karena masih ada toh. Iya, yang saya Kita dengar. tidak mau. Yang saya dengar adalah itu Tukul ditangkap. Bukan mereka iya, dia bukan mereka Tuyul, pelihara kan tuyul. Tukul. Tukul ditangkap di rekam. Berarti ketemu Tukul kayak fenomena. Aku ketemu Tukul di Terus tuyulnya Gini ya. di videonya gini. Itu tuyulnya. Di videonya gini. Tuyulnya bukan dipelihara tapi tuyulnya ditangkap. Jadi kayak terus makanya karena ditangkap jadi kayak mereka buat dan waktu momen itu tuh momen-momen, ingat nggak waktu itu ada sempat momen-momen makhluk-makhluk yang aneh-aneh dibawa jalan-jalan. Oh, ada Tahu tuh. nggak sih? Ada beberapa siluman-siluman. Iya, siluman-siluman Tapi dibawa jadi jalan. pendamping kayak peliharaan aja gitu ya. Ada yang Dibawain. kayak dia tuh anak Gondoruo gitu, dibawa jalan-jalan. Jadi kita bayar tiket untuk lihat-lihat mereka. Oh bukan, jadi gini. Kayak sirkus gitu, ada. Iya, di Palu tuh dulu kayak ada sirkus, kayak exhibition. melewat hewan-hewan aneh Orang-orang gitu. aneh, Orang-orang aneh. aneh. Jadi kayak ada Ada orang yang- pendek. Iya. Orang-orang kidal, ada orang kidal. Ada Greatest Showman ya? Iya, jadi Kayak kayak serius ada banget. kayak Putri Duyung gitu kan. Tidak ada Putri Duyung, tapi kayak kayak Tapi begitu. sempat Jadi ada. orang Itu jadi aneh. jadi pameran ya. Jadi pameran, ada orang yang kayak kepalanya di sini tuh ada muka lagi di sini. Nah. Dan mereka pamerin. Nah, itu di momen-momen itu tuh tuyul itu muncul. Jadi nggak tahu apakah betulan itu tuyul atau cuma bagian dari exhibitionnya. bagian dari orang buat bisnis. Soalnya jadi rame. Atau mungkin itu marketing ya biar Mungkin. orang makin Ah, datang ke exhibitionnya. Dan emang kayak enak kan, kayak maksudnya kayak kita melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang mistis itu tuh pasti menarik gitu. Menarik. Karena waktu itu di restoran tuh baru buka juga pas banget momennya. Langsung viral. Tiba-tiba dia rame banget. Itu restoran. Seafood. Oh, saya tidak tahu. Iya di situ. Oh, sebelah itu. sebelah itu. Tapi memang enak. Kalian pernah coba langsung datang nih? itu pernah. tuh restoran franchise. Oh. Tapi enak loh. Oh, Tapi enak. franchise. Bagi aku enak, cuman kayak di sebelahnya itu kan ada kayak lahan kosong. Iya. Tapi tanpa tuyul pun sebenarnya pagi sore udah enak tau. Bukan Bukan pagi sore. Pagi sore tidak ada di Palu. Nggak enak. Tidak mampu orang bapak pagi sore juga aja. Iya, terlalu mahal. Orang Palu mahal. juga mahal. Dulu di kotaku ini ada satu, bukan kota lah, ada di provinsi Riau, aku nggak mau sebutin, ada mitos tentang satu keluarga yang Sate keluarga. Sate. ini satu keluarga yang mendalami ilmu hitam. Jadi aku pernah terlibat juga di dalamnya. Aku pernah berhubungan dengan keluarga ini. Jadi aku nggak mau sebut daerahnya. Ini ada di provinsiku. Jadi intinya aku nggak mau sebut tahun daerahnya di mana. Tapi aku nih pernah di fase aku ini bimbel. Tahu nggak sih kita udah selesai sekolah kita masih Bimbingan bela diri. bimbingan blowjob. Bible study ya. Jadi aku tuh, kalian pernah kan bimbel setelah sekolah masih ada bimbel lagi tapi di les tertentu yang swasta gitu. Iya. Nah kebetulan aku tuh bimbel sama satu keluarga yang memang anaknya ini pintar tapi memang sangat pendiam. Jadi aku tuh tahu si anaknya, mamamu tuh ini bikin bimbel ya? Iya. Makanya kamu pintar ya? Iya, mamaku dulu guru. Kamu mau nggak ikut aja bimbel di guruku 1 bulan aja gratis dulu. Makanya aku, keren nih, aku bisa jadi pintar kayak temanku ini. Akhirnya udah kita datanglah ke bimbel itu. Banyak tuh, ada 10-20 orang seumuran aku semua tuh. Terus ya udah, memang sebulan itu terasa sangat lancar, tapi lama-lama aku tuh jadi aneh gitu. Pas beberapa bulan selanjutnya, aku lihat
ibu ini udah sangat tua, udah kayak 90 tahun gitu. Tapi kok masih kuat untuk ngajar, masih kuat untuk nulis-nulis kapur. Kelihatan kayak berkeruk-keruk banget, yang mana uratnya itu udah kelihatan semua. Makanya kita jadi, merinding kan. Itu gurunya? Gurunya. Kalian diajarin apa? Guru bimbel, kita diajarin semua dia. Bela diri. Enggak dong anjing. Maksudnya kayak mata pelajaran sekolah Dia biasa apa? gitu. Jadi kita ada PR apapun dia ngajarin. Jadi kita bingung. Dia Ini kok pintar banget tapi kok tua, nggak pikun, nggak apa. Sangat sampai jadi curiga gitu ini. Soalnya sangat tua dan dia bahkan kita juga dapat hukuman kalau PR kita di bawah 100, kita dapat nilai rendah di bawah KKM dipukul, masih kuat dia bisa pukul pakai petang pinggang gitu. Masih kuat kekuatannya. Padahal udah sangat tua. Bapaknya aja masih tua banget tapi di belakang terus nggak pernah kelihatan. Terus sampai suatu hari, sampai aku tuh udah sering dengar rumor ini sebenarnya keluarga ini nggak aneh. Keluarga ini agak aneh. Anaknya pintar, introvert, tapi sangat tidak mau bersosialisasi, kayak murung terus di sekolah, tapi pintar. Tapi terus juga ada gosip yang tersebar, orang tuanya sebenarnya bermain ilmu hitam, agar mereka ini bisa abadi dan umur panjang. Sampai ada gosip yang aku dengar, katanya, lu coba cek di bimbel itu, auranya gelap nggak? Kayak, memang iya, setiap kali aku datang ke bimbel itu, hanya ada beberapa lampu gantung doang, tapi nggak ada, suasananya gelap aja gitu. Cahaya matahari aja nggak terlalu masuk di bimbel itu. Tapi lu nggak diajarin sesuatu yang kayak enggak, kita kayak belajar biasa aja, tapi kayak memang kita tuh selalu bingung aja kok sama kemampuan dia, fisik dia sama nama bimbelnya apa nih? Jangan-jangan nama bimbelnya Satan Course. Tapi apa tahu terlalu jelas. Ini kita segini pintu masuknya ada mencoba tanda, ada pintu masuk ada Bang Mohamed lagi. Gurunya kalau dibuka ada tanduk juga gitu ya. bintang terbalik gitu. Jadi aku akhirnya ada di sekolah tuh bahwa dia ini anaknya nggak baik-baik aja nih, dari keluarga nggak baik-baik aja. Lu coba kita sampai hari kamu yang bimbel ini ya, iya. Coba kamu cek suasana rumahnya. Kamu memberanikan diri ke halaman belakangnya. Soalnya kita kalau mau ke toilet kita nggak pernah dikasih. Soalnya toiletnya ada di halaman belakang. Jadi kita kalau ke toilet ya kita di kampung. Udah kencing di pohon depan sana aja, nggak pernah disuruh ke belakang. Tapi suatu hari aku karena dengar banyak desas-desus. Di saat gurunya lagi ngajarin lain, aku penasaran. Aku memberanikan diri lah sama temanku. Aku memberanikan diri sama temanku. Kita pergi ke halaman belakang. Kita jalan ke halaman belakang. Dan kita harus melewati ruangan yang gelap. Ada gudang yang sangat gelap sekali. Yang kita bingung itu apaan. Aneh. Lu tahu nggak sih kayak ruangan-ruangan yang banyak ada lilin-lilin merah, ada dupa-dupaan. Lu lihat? Aku lihat langsung. Tapi aku hanya berani lihat dari jauh. Tapi temanku memberanikan diri mendekatin ruangan itu. Wih, gelap, aroma yang nggak enak. Ada beberapa lilin-lilin yang ditaruh. Terus ada beberapa sesajen gitu, makanan-makanan daging. Tapi nggak kelihatan gelap. Jadi kayak ruangan gudang itu sangat gelap dan hanya ada lilin merah yang aku aja merinding ya, sambil ceritain lagi. Jadi aku hanya berani lihat dari jauh. Tapi ini auranya nggak enak banget setiap kali kita mendapati gudang ini. Baru ketahuan ternyata di halaman belakang rumah ini kayaknya ada persembahan atau apa yang kita nggak pernah tahu. Tapi emang gue pernah dengar ada yang pesugihan gitu yang emang lu tuh disuruh bikin usahanya itu bimbel. Atau enggak kayak dibilang edukasi. Bikin usaha kan, usaha tapi bimbel gitu ya. Apa sih namanya kalau nggak salah apa gitu. Nah itu tuh ditukarkan sama jiwa. Lu mendatangkan murid-murid. Iya, bukan. Kayak itu tuh as in return-nya ke lu. Tapi lu itu ini dikasih kepintaran sama dikasih awet muda, umur, kekuatan. Nah, tetapi yang diambil itu adalah nanti anak-anak yang di bimbel itu. Bisa jadi diculik atau mungkin jiwanya diambil jadinya kayak gitu-gitu. Terus nanti makanya itu anaknya sampai sekarang aku dengar dia sosiali sangat menjauhkan diri sama kerumunan gitu. Makanya mungkin bisa jadi anaknya sendiri diapain gitu. Jadi emang kayak gitu. Jadi emang tuh ritualnya tuh kayak per berapa tahun sekali gitu. Jadi kayak ntar ada jiwa yang diambil, cuman selanjutnya gue nggak tahu karena gue ngarang. Anjing. Babi ternyata ngarang. Gue ada hampir percaya. Gue ada makin ini. Padahal saya mau tambah kok tahu. Ada yang saya mau tambah anjing. Karena saya pernah lihat. Kenapa dia? Ngarang anjing. Udah bobo keluarga orang ngarang anjing. Tapi ada ceritanya katanya yang ini nggak ngarang. Iya, ini nggak ngarang ya, bener ya. Nggak ngarang. Ada, karena Gary bilang kan ada yang kayak. Tapi itu memang ada. Lu harus buat usaha gitu. Iya, harus bikin usaha. Ada yang kayak lu tuh lu bakal dikasih kekayaan. Tapi rumah lu tuh harus selalu direnovasi. Oh itu bubrak kandang.
namanya bubah kandang atau bubrak kandang. Jadi harus direnov aja terus Jadi ya. rumah lu nggak boleh kelar direnovasi. Consistently renovated. Kasih mah tuh kuli sampai 30 tahun di situ ya. Bodoh, jadi uangnya tuh ada terus. Jadi lu bayar aja tuh kuli ganti-ganti. American style, minggu depan Japanese style gitu itu ya. Nggak tahu. Tapi ya. Bulan depan Mario Bros gitu itu, semua tema ya. Soalnya ada gitu ya. Ada. Di Palu ada. Tapi ya itu. Masih banyak. Intinya yang bimbel itu ya sekarang ya kabarnya. Aku dengar, ya udah aku akhirnya keluar. Memang aku keluar dengan pintar. Oh iya. Akhirnya aku dari ranking. Coba cek jiwamu. Kayaknya udah. Serem Makanya banget. dia udah korup banget ini. Iya, kayaknya. Dia udah korup aja. Ya udah akhirnya aku dengar sekarang bimbelnya udah ditutup dan aku dengar orang tua udah meninggal dan kita sampai sekarang nggak ada yang tahu anak itu kemana di kota itu. Ya udah pindah aja. Mungkin udah pindah aja. Merantau kali udah merantau. Tahu. Aku pernah Iya, lewatin. sembunyi. Aku pernah lewatin itu rumah jadi kumuh banget. Bimbel iya? itu jadi kumuh dan ya udah nggak ada lagi kehidupan di sana. Oh benar-benar hilang ya? Hilang aja gitu, jadi kumuh dan kita nggak ada yang tahu dengan kabar anak itu di mana sekarang. Soalnya sosial media aja nggak ada. Kita tanya tetangga aja Mungkin nggak ada yang anaknya tahu. nonton sekarang. Anaknya namanya siapa? Nggak boleh Coba, kasih tahu. mungkin anaknya nonton. Inisialnya Iya, tuh. adalah inisialnya SS. Sebenarnya anak itu adalah aku. Oh, kamu masih hidup ya sekarang? Aku sekarang masih hidup dan aku udah menjadi YouTuber. Kamu jadi YouTuber. Berarti ini anak kecil yang di jiwa yang ditukar kamu jadi YouTuber sekarang. Anak aku, namaku S. Itu sebenarnya buat Satan. Oh, Satan. Yes. Satanist. Stevie, Satan, Si lalahi. Nah, berarti di Palu ada juga cerita yang orang harus dibikin usaha untuk meneruskan tradisi ritual kandang. Tapi itu kayaknya jangan. Kayak memang orang tajir aja sih, orang tajir Iya, kamu bisa ya. jadi sih. Tapi kayak itu rumah supaya kayak sudah dari saya TK sampai saya sekarang sudah umur 1 tahun berapa? Dan sekarang masih bareng update. Anjing. Gila. Masih renov dan tidak jadi untuk rumahnya sudah berpuluh-puluh tahun ini. Wah gila tuh kuliah dari remaja sampai lansia itu ya di sana. Orang curiga kan? Curiga. Tapi we don't know. Itu ya guys, cerita-cerita semua dari kita sebagai seorang perantau. Kisah, komedi, hiburan, dan horor dari daerah kita. Coba kalian komen di bawah kalau dari daerah atau provinsi kalian itu. Dan kalau apa misalnya yang ada kalian alami. temennya HS yang tadi inisial S nonton ini, boleh di komen bilang. Orang S aja. Akulah orangnya. Kan nggak tahu S itu beneran atau aku bohong. Ya pokoknya denger aja ceritanya HS. Kalau itu kamu merasa ya komen aja. Dan klarifikasi. Apakah kalian melakukan ritual tertentu? Masa klarifikasi? Iya. saya ilmu hitam. Saya melakukan. Apa dia? Itu guys, coba komen di bawah pengalaman kalian sebagai seorang perantau mistis atau cerita unik yang ketika kalian datang ke kota ini. Oke, kita akan ketemu lagi di Poci, Podcast Cipul, Cina, Pulau-Pulau, Jawa. Terbaik. Itu apa maksudnya?